Halo, kembali lagi bertemu dengan saya Monica Sendiava dari SMA Kolise Loyola. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Ini adalah materi matematika wajib kelas 10 semester 1 bab yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke jenis-jenis fungsi. Ada banyak jenis fungsi, misalnya fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi rasional, dan masih banyak jenis-jenis fungsi yang lain. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kita akan fokus ke fungsi linear dan fungsi kuadrat. Fungsi linear memiliki rumus atau bentuk umumnya fx sama dengan ax ditambah b, di mana a dan b adalah konstanta bilangan real, dan a tidak sama dengan 0. Karena kalau nanti a-nya sama dengan 0, bentuknya akan menjadi fx sama dengan b yang adalah bentuk umum dari fungsi konstan. Grafik fungsi linear sendiri berupa sebuah garis lurus. Misalnya, bisa teman-teman lihat, dia bisa dari kiri bawah ke kanan atas atau bahkan dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuknya adalah sebuah garis lurus. Dan untuk menggambar sketsa grafik fungsi linear, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah karena grafiknya tadi berbentuk garis lurus, maka kita tentukan terlebih dahulu dua titik yang memenuhi fungsi linear. Bisa kita ambil titik potong dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Tapi apabila titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ini ternyata adalah sama, misalnya 0,0, bisa juga diambil titik yang lain, misalnya ditentukan untuk X-nya sama dengan 1, maka dicari nanti fx-nya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat dua titik, kita akan menarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut, maka kita akan dapatkan grafik fungsi linear yang kita cari. Contohnya, untuk Y sama dengan X min 2, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau nilai X-nya itu 0, nanti akan kita peroleh nilai Y-nya sama dengan min 2. Sedangkan kalau Y-nya yang 0, berarti nanti kita punya X-nya sama dengan 2. Kalau kita gambar, titiknya adalah 0,-2 dan juga 2,0. Lalu kita akan tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut seperti ini. Nah, ini adalah grafik fungsi linear dari Y sama dengan X min 2. Berikutnya kita masuk ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuknya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau tadi fungsi linear itu pangkat 1, fungsi kuadrat itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Di mana a, b, dan c ini adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Karena kalau misal kita dapatin a-nya itu sama dengan 0, berarti kan nanti bentuknya malah menjadi fungsi linear. Nah, grafik fungsi kuadrat ini berbentuk parabola. Dan dia memiliki ciri khas sebagai berikut, yaitu gambar kurvanya mulus, memiliki sumbu simetri, dan dia punya titik balik, bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum. Nama lain dari titik balik itu bisa juga titik puncak atau titik ekstrim. Nah, kita akan coba menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama, silakan tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y apabila ada. Selanjutnya, tentukan parabolanya itu terbuka kemana, ke atas atau ke bawah. Cara menentukannya kita lihat dari nilai A. Kalau nilai A-nya itu positif, dia akan terbuka ke atas, bentuknya seperti huruf U. Dan dengan demikian, dia memiliki titik balik minimum, karena dia posisinya titik baliknya ada di bawah, sehingga kita sebutnya titik balik minimum. Kalau nilai A-nya itu negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Kebalikannya dari yang tadi, yang huruf U, berarti dia kebalikannya titik balik yang akan kita punya adalah titik balik maksimum karena ada di atas sini posisinya. Selanjutnya, silakan tentukan koordinat titik balik parabolanya. Di sini saya notasikan x aksen, y aksen, di mana x aksen ini adalah min b per 2a, ini yang menjadi sumbu simetri, dan y aksennya itu adalah min d per 4a, di mana d adalah diskriminan yang rumusnya b kuadrat min 4ac. Kemudian, langkah terakhir ini opsional. Kalau dirasa titik-titik sebelumnya masih kurang, ingin menambah titik-titik lain supaya gambarnya lebih akurat, boleh silahkan tentukan titik-titik lain yang memenuhi fungsi kuadrat. Contohnya, misalnya saya mau menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3.
Maka kita cari dulu titik potong dengan sumbu X yang akan kita peroleh kalau nilai Y-nya sama dengan 0, berarti Y-nya kita ganti 0, akan kita dapatkan 0 sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 3. Selanjutnya, silakan ini tinggal difaktorkan, kita akan ketemu nilai X-nya adalah 1 atau 3, yang artinya titik potong sumbu X-nya adalah 1,0 dan 3,0. Berikutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y yang akan kita peroleh kalau nilai X-nya itu 0. X-nya 0 berarti kita langsung dapat Y-nya sama dengan konstantanya 3 atau kita peroleh titiknya 0,3. Nah, kalau kita gambar, kita akan dapatkan 1,0, 3,0, dan 0,3. Berikutnya, kita akan mencari dia terbuka kemana. Lihat nilai A-nya. A itu koefisien dari X kuadrat. A-nya adalah 1, 1 itu bilangan positif, sehingga kesimpulannya parabola kita akan terbuka ke atas, bentuknya seperti huruf U. Dan dengan demikian dia memiliki titik balik minimum. Sekarang kita cari titik baliknya. Koordinat untuk X-nya adalah min B per 2A, sebagai B itu min 4, berarti akan kita peroleh min dari min 4 itu 4, dibagi 2A, berarti 2 kali 1 itu 2, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 yang ada di sini, ini adalah akan menjadi sumbu simetri. Selanjutnya untuk koordinat titik puncak yang Y aksen adalah min dari B kuadrat min 4AC per 4A. Tinggal kita masuk-masukkan saja. Sebagai B itu min 4, sebagai A itu 1, sebagai C itu 3. Nanti akan kita peroleh negatif dari 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3 per 4 kali 1. Di mana 16 dikurangi 4 kali 1 kali 3, berarti 16 dikurangi 12 itu adalah 4, masih negatif ya, berarti negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Dengan demikian kita peroleh titik balik minimumnya adalah 2,-1. Jadi posisinya ada di sini. Selanjutnya kita tinggal menggambar grafik parabola terbuka ke atas yang melalui titik-titik ini dengan puncak 2,-1. Kita peroleh grafiknya sebagai berikut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.